Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aprilia Rizky dari kelas 11 IPA 4 akan menjelaskan mengenai materi turunan. Saya akan membahas mengenai fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Yang pertama, fungsi naik. Fungsi naik syaratnya fx aksen lebih besar dari 0. Yang kedua, fungsi turun. Fungsi turun itu syaratnya fx aksen lebih kecil dari 0. Dan yang terakhir, nilai stasioner syaratnya itu fx aksen sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai titik stasioner. Titik stasioner dibagi menjadi 3, yaitu titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Yang pertama, titik maksimum. Syarat dari titik maksimum yaitu fa aksennya sama dengan 0. Yang kedua, jika kita lihat garis bilangan ini, syarat yang pertama itu fx aksennya itu lebih besar dari 0 untuk x-nya lebih kecil dari a. Dan yang bertanda negatif ini fx aksennya lebih kecil dari 0 untuk x-nya lebih besar dari a. Titik minimum. Titik tersebut dikatakan titik minimum jika fa aksennya sama dengan 0 dan dilihat dari garis bilangan ini. Yang bertanda negatif ini maksudnya fx aksennya lebih kecil dari 0 untuk x lebih kecil dari a. Dan yang tanda positif ini maksudnya fx aksennya lebih besar dari 0 untuk x-nya lebih besar dari a. Titik belok. Titik tersebut dikatakan titik belok jika fa aksennya sama dengan 0. Jika dilihat dari garis bilangan yang pertama ini, maksud dari tanda positif ini adalah fx aksennya lebih besar dari 0 untuk x lebih kecil dari a. Dan tanda positif yang kedua ini maksudnya fx aksennya lebih besar dari 0 untuk x-nya lebih besar dari a. Dan garis bilangan yang kedua ini maksudnya fx aksennya lebih kecil dari 0 untuk x-nya lebih kecil dari a. Dan yang tanda negatif yang ini maksudnya adalah fx aksennya lebih kecil dari 0 untuk x-nya lebih besar dari a. Saya akan membahas mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk nilai maksimum, syaratnya adalah fa-nya lebih besar dari fx, di mana x-nya tidak sama dengan a. Dan untuk nilai minimum, syaratnya fa-nya lebih kecil dari fx, di mana x-nya tidak sama dengan a. Nomor 3, diketahui y sama dengan x min 2 pangkat 3. Ditanyanya titik stasioner ini mempunyai titik maksimum, titik minimum, atau titik belok. Kita jawab. Ini kita uraikan dulu menjadi 3x min 2 pangkat 2 min 1. Kita kalikan 3x min 2x pangkat 2 min 4x plus 4. Kita kalikan 3x pangkat 2 min 12x plus 12. Kemudian kita sama-sama dibagi 3. Jadi x pangkat 2 min 4x plus 4. Setelah kita dapat x kuadrat min 4x plus 4, kita faktorkan menjadi x min 2 x min 2. Maka ini jadinya x sama dengan 2, x sama dengan 2. Kita buat garis bilangannya. Ini 2. Ini jadi 2 ya. Maka kita uji titik. Ini sama dengan x ini misalkan sama dengan 1. X sama dengan 1 dimasukin ke fungsi yang ini. Jadi 1 kuadrat min 4 ditambah 4. Hasilnya kan plus, sama dengan plus, berarti ini tandanya plus. Yang ini berarti kita uji sub x-nya ini sama dengan 3. Yang jadi kita masukin ke fungsi ini 3 kuadrat min 12 ditambah 4, hasilnya juga plus. Maka ini tandanya plus. Maka ini merupakan, kalau plus dan sama plus, berarti ini merupakan titik belok. Soal nomor 4 diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x ditambah 1 pada interval x diantara min 3 dan 3. Ditanyanya nilai maksimum. Kita jawab, ini kan diketahui fx, berarti kita cari dulu fx aksennya. Fx aksennya sama dengan 3x kuadrat min 6x min 24.
Maka ini kita bagi 3. Kita bagi 3 jadi x kuadrat min 2x min 8. Kalau kita udah dapat yang lebih kecilnya lagi, kita faktorkan menjadi x kita faktorkan menjadi x min 4 x plus 2. Ini kita x-nya kita cari x sama dengan 4. Ini x sama dengan min 2. Kalau kita udah ketemu x1 sama x2-nya, x1 itu kan 4, x2-nya min 2. Karena ini pada interval min x-nya ini diantara min 3 dan 3, maka kita buat garis bilangannya. Ini kita taruh min 3 sama min 2. Kita ikutin x yang ini min 2. Ini 0, terus yang ini kan antara min 3 dan 3, berarti di sini x-nya kita taruh 3, yang ini kita taruh 4. Maka kita uji titik, kita cari titik dulu x, misalkan x sama dengan min 4. Kita masukin ke persamaan yang ini. Jadi min 4 kuadrat min 2 dikali min 4 min 8, hasilnya positif. Berarti ini tandanya positif. Yang ini di antara min 3 sama min 2, kita cari x sama dengan min 2,5. Kita masukin min 2,5 pangkat 2 min 2 kali min 2,5 min 8, hasilnya juga positif. Maka di antara min 3 dan min 2 hasilnya positif. Kita misalkan x sama dengan 0, maka hasilnya adalah negatif kan? Maka ini tandanya negatif. Untuk di antara 3 sama 4, kita cari x-nya itu sama dengan, kita cari yang sebelum 3, di bawah 3 itu 2, x-nya 2. Kita masukin ke persamaan ini juga. Jadi untuk x sama dengan 2, kita masukin ke persamaan yang ini, jadi 2 kuadrat. Jadi 2 kuadrat min 4 min 8, hasilnya negatif. Maka ini tandanya negatif. Ini juga di antara 3 sama 4, ini hasilnya juga negatif, ini negatif. Jadi kita cari, karena ini nilai maksimum. Nilai maksimum itu kan tandanya pada garis bilangan positif sama negatif kan. Berarti nilai maksimum ini berada pada titik min 2. Karena dia berada pada titik min 2, kita masukkan ke persamaan yang awal, yang fx tadi. Di sini ya. Berarti persamaannya menjadi min 2 pangkat 3 min 3 dikali min 2 pangkat 2 min 24 terus min 24 dikali min 2 ditambah 1. Maka setelah kita hitung hasilnya, jawabannya adalah 29.